Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskina dari Lokal A2 dengan NPM 2140602013 dengan dosen pengampun Ibu Siti Fatona MPD dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, materi yang saya ambil yaitu bab 1, fiksi sebuah teks naratif. Masuk ke materi, perlu diketahui apa sih teks naratif itu? Nah, teks naratif adalah sebuah teks yang buatannya untuk menghibur si pendengar atau si pembaca. Jadi seringkali cerita itu tidak nyata ya. Nah, sekarang kita masuk di pengertian dan hakikatnya. Prosa atau fiksi memiliki arti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir dari berdasarkan khayalan pikiran orang tersebut. Nah, prosa ini lebih banyak menggunakan kata dengan makna denotasi daripada konotasi. Prosa juga tidak hanya terbatas pada tulisan yang digolongkan sebagai karya sastra, melainkan juga bisa sebagai karya non-fiksi, termasuk penulisan berita dalam surat kabar. Lalu, kita masuk ke yang kedua, pembedaan fiksi. Nah, contohnya seperti novel dan cerita pendek, seringkali dicoba bedakan oleh orang, walau tentu saja hal itu bersifat teroris. Di samping itu, orang juga mencoba bedakan antara novel serius dengan novel populer. Yang ini lebih lagi bersifat teroris dan tentatif. Dalam pembuatan suatu novel, diperlukan beberapa unsur seperti plot, tema, penokohan, dan latar. Secara umum dapat dikatakan bersifat lebih rinci dan kompleks daripada unsur-unsur cerpen. Hal yang dimaksud terlihat dari pembicaraan seseorang tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga kita masuk ke unsur-unsur fiksi. Nah, unsur fiksi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini terdiri dari tema, alur sendiri juga memiliki 4 macam, yaitu ada alur maju, alur mundur, alur sorot balik, dan juga ada alur campuran. Nah, selanjutnya ada tokoh, latar, konflik, sudut pandang, percakapan, dan penokohan, lalu amanat. Nah, itu tadi unsur dari intrinsik. Nah, tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita atau cerita pendek. Sedangkan ada alur, urutan peristiwa yang ada di dalam cerita pendek. Pada umumnya, alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, dan diakhiri dengan penyelesaian. Nah, alur tadi dibagi menjadi 4 kan. Nah, alur maju, mundur, dan alur campuran merupakan ceritanya berurutan secara kronologis, sedangkan arus sorot balik alur ceritanya itu lebih ke tidak kronologis. Nah, selanjutnya kita masuk ke setting. Setting adalah bentuk latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerita. Nah, selanjutnya ada tokoh, pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik itu pemeran utama maupun pemeran pendukung. Ada watak, sifat atau karakter pada masing-masing tokoh. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang si penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Dan terakhir ada amanat, yaitu pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat dalam suatu cerpen. Nah, di sini saya akan memberikan suatu contoh cerita yang termasuk di dalam suatu unsur intrinsik tersebut. Nah, saya bacakan ya judulnya, yaitu Baik Luar Dalam. Di suatu hari yang cerah, terdapat 2 orang gadis bernama Dian dan Lisa
yang tengah mengerjakan tugas sekolah di rumah Dian. Mereka berdua mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan suasana pun nampak hening. Kemudian datanglah teman Dian yang bernama Tias di depan rumahnya. Namun Dian sendiri seolah tidak memperhatikan kehadiran Tias tersebut. Dian itu di depan rumah ada Tias sedang nunggu kamu. Buruan temuin dia. Kasihan sejak tadi nungguin kita, ujar si Lisa yang tengah mengerjakan tugas di rumah Dian. Bilangin ke Tias yang ada di depan rumah kalau aku sedang pergi atau bilang nggak ada gitu ya. Pinta Dian kepada Bibi yang bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Lalu bibinya berkata, baik non, dan Bibi sampaikan. Dian, kenapa kamu seperti itu sama Tias? Padahal kan dia pastinya sudah datang jauh-jauh, kenapa kamu usir? Kan gak enak kan? Kasihan dia juga anak yang baik Yan, ujar Lisa yang mencoba menasehati Dian. Kamu itu nggak tahu Tias apa Lis dari luarnya. Memang dia orang baik, ramah dan juga manis. Tetapi masa kamu hanya mengukur sifat dan sikap seseorang hanya dengan begitu saja? Dia itu hanya manis di luar, tapi dalamnya pahit tahu, jawab Dian dengan sinis. Loh, pahit gimana maksudnya Yan? Balas si Lisa yang masih bingung dengan jawaban Dian. Tahu nggak sih kamu Lis, Tias itu sering banget membicarakan keburukan orang lain. Bahkan dia sering membicarakan keburukan teman sendiri di belakangnya. Pokoknya banyak banget deh kalau harus dijelasin, jawab si Dian dengan setengah sinis. Dia itu beda banget sama kamu Lis. Kamu itu judes ceplos-ceplos kalau ngomong sama aku, tetapi setidaknya kamu punya hati yang tulus Lis. Bukannya sahabat yang baik di luarnya saja tapi dalamnya busuk. Dalam menjalin pertemanan aku tidak membutuhkan tampilan luar dari seseorang. Dalam menjalin pertemanan, aku tidak membutuhkan tampilan luar dari seseorang, Lis. Jelas Dian panjang lebar kepada Lisa. Nah, itu dia cerita pendek dari sebuah persahabatan. Nah, unsur intrinsik dari cerpen tersebut yaitu temanya, yaitu persahabatan, alur atau plotnya alur maju, settingnya di rumah Dian, depan rumah, hari yang cerah dan sinis. Tokohnya yaitu Dian, Lisa, Tias, dan bibi pembantu yang ada di rumah Dian. Watak si Dian yaitu protagonis, si Tias antagonis, dan Lisa netral. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Amanat dalam menjalin persahabatan harus baik di depan dan tidak menjelek-jelekan teman. Nah, itu dia tadi contoh cerpen singkat persahabatan. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi struktur dari cerpen tersebut. Unsur intrinsik cerpen meliputi latar belakang si penulis. Latar belakang penulis merupakan unsur ekstrinsik cerpen yang mendorong pengarang untuk menulis ceritanya. Beberapa di antaranya yaitu dari pengalaman hingga psikologis dirinya sendiri. Yang kedua ada latar belakang masyarakat. Unsur intrinsik cerpen berikut adalah latar belakang masyarakat. Hal ini tak lain merupakan suatu kondisi tertentu di sekitar yang mampu memengaruhi penulis di dalam pengarang cerpen. Beberapa di antaranya yaitu seperti kondisi politik, kondisi sosial, ideologi negara, hingga ekonomi. Selanjutnya yang ketiga ada nilai dalam cerpen. Ya, sementara itu nilai pun termasuk unsur intrinsik cerpen.
Hal tersebut biasanya dapat ditemui di dalam cerpen seperti nilai moral, nilai sosial, hingga nilai budaya. Selanjutnya ada situasi sosial ketika cerpen dibuat. Ada sikap pengarang, psikolog pengarang, dan pembaca keadaan pengarang. Nah, setelah di unsur intrinsik, di sini juga ada fakta, tema, dan sarana cerita. Yang membedakan unsur pembangunan suatu novel ke dalam 3 bagian, yaitu ada fakta, tema, dan sarana pengucapan. Fakta dalam sebuah cerita meliputi karakter, plot, dan setting. Nah, selanjutnya ada cerita dan wacana. Selain membedakan unsur fiksi seperti fakta, tema, dan sarana cerita tadi, menurut pandangan strukturalisme, unsur fiksi juga disebut sebagai teks naratif, dapat dibedakan dalam unsur cerita dan wacana. Nah, itu dia pembelajaran di bab 1, yaitu fiksi sebuah teks naratif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.